Selanjutnya ada Indo mengakuisisi 90% anak perusahaan dengan niat baik. Kita dapat akuisisi tersebut merupakan transaksi, yaitu pembayaran $90.000 adalah total atas nilai adalah dapat $10.000 lebih nilai wajar sebesar dolar yang merupakan goodwill. Kertas kerja pada gambar 34 yang selanjutnya diilustrasikan prosedur penyusunan neraca konsolidasi asumsi kepemilikan yaitu 90%. Bisa di next. Selanjutnya gambar di bawah ini merupakan gambar 3.4 entry kertas kerja menghilangkan akun timbal balik Pop dan Son dan mengakui niat baik dan kepentingan pengendali pada Son pada tanggal akuisisi. Yang pertama ada modal saham anak senilai 60, nilai 20 dan niat baik senilai 20. Selanjutnya pada investasi pada anak senilai 90 dan kepentingan pengendali pada 10. Selanjutnya ini merupakan kepemilikan 100% nilai buku biaya, yaitu nilai wajar senilai $20.000. Aset lancar bisa dikatakan senilai pada Pop $40.000 dan pada Putra senilai $20.000. Bisa dilihat dan apabila ditotalkan total kewajiban dan ekuitas pemegang saham senilai $330.000 maksud saya, mohon maaf, dan Putra senilai $130.000 dan hasil dari total ekuitas pemegang saham pada konsolidasi neraca keuangan Pop dan anak perusahaan senilai $380. Next. Selanjutnya ada kepentingan non pengendali. Kertas kerja memberikan dasar penyusunan laporan keuangan formal. Oleh pernyataan yang muncul adalah bagaimana kepentingan non pengendali sebesar $10.000 yang pada gambar 3 sebelumnya akan dilaporkan pada neraca formal. Secara historis, praktik bervariasi sehubungan dengan klasifikasi kepentingan pengendali pada anak perusahaan umumnya disajikan di bagian kewajiban dan neraca konsolidasi. Sekali di bawah judul kewajiban tidak lancar. Secara konseptual, klasifikasi kepentingan pemegang saham dan pengendali sebagai liabilitas tidak konsisten, karena kepentingan pemegang saham dan pengendali merupakan investasi keuangan atau investasi ekuitas pada aset bersih anak perusahaan oleh pemegang saham di luar struktur afiliasi. Bisa di next. Ini merupakan niat baik dari kepemilikan 90% nilai buku yang wajar lebih besar. Bisa dilihat perbedaannya yaitu dari total kewajiban dan ekuitas pemegang saham debit senilai 100 pada kredit senilai 100. Dan untuk ekuitas pemegang saham yaitu 310. Laba ditahan diketahui senilai 130. Bisa selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Adalah neraca konsolidasian setelah akuisisi. Sebagai ilustrasi, neraca Pop and Son Corporation pada tanggal 31 Desember 2016, 1 tahun setelah akuisisi, adalah sebagai berikut. Dengan asumsi yang pertama, Pop mengakuisisi 90% kepemilikan Son seharga $90.000 pada tanggal 1 Januari 2016, ketika ekuitas pemegang saham Son pada nilai buku adalah $80.000. Yang kedua, hutang Son termasuk $10.000 yang berhutang kepada Pop. Yang ketiga, selama tahun 2016, Son mempunyai pendapatan sebesar $40.000 dan mengumumkan dividen sebesar $20.000. Next.
Saldo akun investasi di Zone pada tanggal 31 Desember 2016 ditentukan dengan menggunakan metode ekuitas. Perhitungan saldo akun investasi pada 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut. Investasi awal 1 Januari 2016 sebesar $90.000 ditambah dengan 90% dari pendapatan, itu sebesar 36.000 didapat dari 90% dikali dengan $40.000, lalu dikurangi 90% dari dividen, yaitu sebesar 18.000 dari 90% dikali dengan $20.000, maka saldo akun investasi pada 31 Desember adalah sebesar $108.000. Next. Selanjutnya itu jurnal yang diperlukan untuk mengkonsolidasi neraca dan Zone adalah yaitu jurnal untuk menghilangkan saldo investasi dan ekuitas timbal balik. Goodwill dicatat dan dimasukkan ke akun kepentingan pengendali, yaitu Zone sebesar 60, retained earnings sebesar 40, goodwill 20, pada investment in Zone sebesar 108, dan non-controlling interest sebesar 12. Yaitu jurnal untuk menghilangkan jumlah piutang dan hutang dividen timbal balik. Dividen payable sebesar 18 pada dividen receivable sebesar 18. Yang C yaitu jurnal untuk menghilangkan piutang dan hutang antar perusahaan. Jurnalnya adalah account payable sebesar 10 pada other current asset sebesar 10. Nah, di sebelah kiri itu merupakan kepemilikan 90% konsolidasi 1 tahun setelah akuisisi. Selanjutnya itu pengaruh penugasan terhadap neraca konsolidasi pada akuisisi. Pada tanggal 31 Desember 2016, PAM membeli 90% saham biasa Sun Corporation yang beredar langsung dari pemegang saham Sun Corporation seharga $5.200.000 tunai ditambah 100.000 lembar saham biasa PAM Corporation dengan per $10 dengan nilai pasar $5 juta. Biaya tambahan adalah $200.000. PAM membayar biaya tambahan ini secara tunai. PAM dan Sun harus tetap beroperasi sebagai perusahaan induk dan anak perusahaan karena 10% saham Sun beredar dan dipegang oleh pemegang saham non pengendali. Kami membebankan biaya $1.000 dalam pencatatan investasi. PAM mencatat akuisisi dalam pembukuannya dengan entry jurnal sebagai berikut. Investment in Sun sebesar $10.200, pada common stock sebesar 1.000, additional paid in capital sebesar 4.000, cash sebesar 5.200. Selanjutnya itu mencatat perbedaan nilai wajar atau nilai buku. Mencatat perbedaan nilai wajar atau nilai buku, kami menentukan penyesuaian yang diperlukan untuk menggabungkan neraca perusahaan induk dan perusahaan dengan menetapkan selisih antara nilai wajar dan nilai buku pada aset dan liabilitas teridentifikasi yang dinilai lebih rendah lebih tinggi, misalnya pada goodwill. Berikut adalah jadwal pengalokasian kelebihan nilai wajar atas nilai buku. Fair value 90% dari interest acquired sebesar 10.200. Implied fair value of Sun sebesar 11.333 didapat dari 10.200 dibagi dengan 90%. Book value of Sun net asset sebesar 5.900. Total excess of fair value over book value adalah sebesar 5.433 didapat dari 11.333 dikurangi dengan 5.900. Alokasi dari excess adalah sebagai berikut. Inventories fair value sebesar 600, book value 500, excess allocation sebesar 100.
Land, fair value sebesar 800, book value 600, excess allocation 200. Buildings, fair value 5.000, book value 4.000, excess allocation sebesar 1.000. Equipment, fair value 1.700, book value 2.000, excess allocation sebesar 300 minus 300. Not payables, fair value sebesar 1.300, book value 1.400, sebesar 100. Alokasi untuk dedikasi aset sebesar 1.100 hanya dialokasikan ke 3. Next. Selanjutnya yaitu kepemilikan 90% dialokasikan ke aset bersih dan goodwill yang dapat diidentifikasi. Jadi di sini ada saldo konsolidasi perusahaan PAM dan anak perusahaan setelah kombinasi tanggal 31 Desember 2016. Jadi di situ ada aset, total asetnya untuk PAM sendiri itu $29.800, lalu 90% untuk investasi di Matahari itu ada totalnya $8.000. Jadi konsolidasi neraca keuangannya itu total 32.933. Untuk liabilitasnya PAM sendiri totalnya $29.800, yang 90% itu $8.000 juga. Jadi total kewajiban dan ekuitas pemegang saham di tabel penyesuaian dan eliminasi debitnya 17.066, sama di konsolidasi neraca keuangan itu ada $32.933. Next. Ini untuk entry jurnalnya. Jadi ada unamortized excess itu 5.433. Untuk common stocknya $10. Itu totalnya 4.000. Untuk tambahan modal di setornya ada 1.000, laba ditahan 900. Jadi investasi untuk di Matahari itu ada totalnya 10.200. Untuk non controlling interestnya 10% jadi 1.133. Lalu di bawahnya ada entry kertas kerja kedua menetapkan kelebihan yang belum diamortisasi ke masing-masing aset. Jadi 5.433 itu tadi yang di entry yang atasnya itu dari total inventories sebesar 100, habis itu tanahnya 200, bangunan 1.000, goodwillnya 4.333, sama utang wesel notes payable-nya 100. Jadi itu di total dikurangi 300 jadinya unamortized excess-nya $5.433. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Neraca konsolidasi yang setelah akuisisi. Saldo akun perusahaan anak akan berubah untuk merefleksikan operasi masing-masing setelah hubungan yang merupakan resiprokal dari akun utang dividen pada pembuka perusahaan anak, karena utang itu jumlah piutang ataupun utang dari atau kepada pihak-pihak di luar kelompok afiliasi tersebut bersifat resiprokal yang akan dieliminasi dalam membuat laporan konsolidasi. Next. Adalah neraca POP dan Son Corporation pada tanggal 31 Desember 2016, 1 tahun setelah akuisisi.
akuisisi sebagai berikut dalam ribuan. Akun kas, dividend, receivable, other current asset, plan asset, accumulated depreciation, investment income dengan total aset pada POP sebesar 372,8, sedangkan pada perusahaan Son sebesar $160. Untuk akun payable, dividend payable, other current liabilities, capital stock, retained earnings untuk perusahaan POP total ekuitasnya sebesar 372,8 dan $160. Next. Selanjutnya adalah asumsikan yang pertama. POP itu mengakuisisi 90% kepemilikan Son dengan harga $90.000 pada tanggal 1 Januari 2016. Ketika equity Son pada nilai buku itu $80.000. Yang kedua, hutang Son termasuk $10.000 yang terutang kepada POP. Yang ketiga, selama tahun 2016, Son mempunyai pendapatan sebesar $40.000 dan mengumumkan dividen sebesar $20.000. Next, Ren. Untuk perhitungan saldo akun investasi pada tanggal 31 Desember 2016 itu menggunakan metode ekuitas itu sebagai berikut. Original investment pada tanggal 1 Januari 2016-nya itu dari tahun 2016 40.000, 90%-nya itu 36.000, dikurangi 90% dari dividend Sons pada tahun 2016 sebesar 20.000, 90%-nya dari 20.000 itu 18.000. Maka saldo akun investasi pada tanggal 31 Desember 2016 itu sebesar 108. Jurnal yang diperlukan untuk mengkonsolidasikan neraca POP dan Son adalah sebagai berikut. Yang pertama, kapital Son sebesar $60, dan earning Son sebesar $40, goodwill $20, pada investment in Son sebesar $108, dan non controlling interest sebesar $12. Itu untuk mengeliminasi controlling interest. Yang kedua ada dividend payable pada dividend receivable sebesar $18 untuk mengeliminasi jumlah piutang dan hutang dividen resiprokal. Yang ketiga ada akun payable pada other current asset sebesar $10. Itu untuk mengeliminasi piutang dan hutang antar. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu laporan laba rugi konsolidasian atau consolidated income statement. Laporan ini menunjukkan operasional laba bersih oleh seluruh grup perusahaan. Sedangkan GAP, laba bersih konsolidasi adalah laba bersih dari seluruh grup konsolidasi yang harus dengan jelas memisahkan pendapatan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan pemilik, mayoritas, dan non-pengendali. Next. Selanjutnya yaitu hal penting yang harus dipahami dari laporan laba rugi konsolidasi. Yang pertama, jika pada sisi induk terdapat pendapatan dari anak perusahaan maka harus dieliminasi. Yang kedua, memasukkan amortisasi pada beban yang sesuai. Tiga, bagian kepentingan pengendali atas laba bersih sebanding dengan pendapatan anak perusahaan berdasarkan metode ekuitas. Next. Berikut ini adalah laporan laba rugi pada induk perusahaan dan laporan laba rugi pada anak perusahaan. Di sini saya akan menganalisis, akan dibagi menjadi 3 sesuai pada slide sebelumnya. Itu yang pertama,
Jika pada sisi induk terdapat pendapatan dari anak perusahaan, maka harus dieliminasi, yaitu pada investment income from Sun yang sudah saya beri tanda 1, terdapat sebesar 571,5 yang muncul pada kolom PAM akan kita hilangkan pada kolom konsolidasi. Yang kedua, memasukkan amortisasi pada beban yang sesuai. Pada less operation expense cost of sales, PAM sebesar 4.000 ditambah SUN sebesar 700 yang seharusnya 4.700, tetapi pada kolom konsolidasi tertera 4.800 karena terdapat tambahan 100 dari amortization of inventory. Selanjutnya sudah saya tandai juga depreciation expense building PAM sebesar 200 ditambah SUN sebesar 80 yang seharusnya 280, tetapi pada kolom konsolidasi tertera 305 karena terdapat tambahan 25 yang berasal dari amortization of undervalued building. Dan selanjutnya pada depreciation expense equipment, pada PAM sebesar 700 ditambah SUN sebesar 360 yang seharusnya, tapi pada kolom amortisasi tertera 1000. Itu karena terdapat pengurangan 60 yang berasal dari amortisasi dari overvalue equipment. Dan yang terakhir, non-operation item atau non-operation item interest expense pada PAM sebesar 300 ditambah SUN sebesar 160 yang seharusnya 440, tetapi pada kolom amortisasi tertera 540 karena terdapat tambahan 100 yang berasal dari overvalue notes payable. Selanjutnya ada hal penting yang ketiga, yaitu bagian kepentingan dan pengendali atas laba bersih sebanding dengan pendapatan anak perusahaan berdasarkan metode ekuitas yang menampilkan 63,5 hasil dari 571,50 dikali 10/90, yaitu pada less non-controlling interest share. Pada kolom konsolidasi sebesar 63,5, yaitu hasil dari 571,50 dikali 10/90. Jika saat consolidated net income sebesar 3.158,5 akan menghasilkan controlling interest share menjadi sebesar 3.095. Jumlah ini akan sama dengan net income pada perusahaan induk yang juga sebesar 3.095. Next. Apabila terjadi transaksi jual beli antara perusahaan induk dan anak, hal ini dicatat sebagai transaksi antar perusahaan dalam pembukuan terpisah perusahaan induk dan anak. Saldo dari transaksi jual beli antar perusahaan tersebut harus disesuaikan dalam penyusunan laporan laba rugi konsolidasi karena tidak mencerminkan transaksi penjualan dan pembelian kepada pihak di luar konsolidasi. Dan yang terakhir, penyesuaian terhadap transaksi jual beli antar perusahaan mengakibatkan pengurangan pendapatan atau penjualan dan beban atau harga pokok penjualan dalam jumlah yang sama, yang tidak berdampak pada laba bersih konsolidasi. Next. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya aset dan kewajiban yang timbul dari akuisisi ditransfer atau push down ke akun pihak yang diakuisisi. Next. Untuk contoh soalnya diambil dari soal-soal sebelumnya, yaitu Corporation memberikan 5.000 lembar saham biasa senilai 10/10 uang tunai sebesar 100.000 untuk seluruh modal saham. Sebuah perusahaan tertutup pada tanggal 3 Januari 2016. Saat ini saham POP tercatat di Bursa Nasional dengan harga 55 per saham. Kami merangkum informasi saja dan nilai
Pajerson pada tanggal 3 nilai buku yang dapat dari akun kas, bidang usaha, persediaan tanah bangunan, peralatan, sehingga total aset untuk POP sebesar 510, sedangkan untuk SON sebesar 5. Selanjutnya yaitu akun kewajiban lancar, hitungan jangka panjang, modal saham per 10, pendapatan yang disimpan sehingga mendapatkan kewajiban dan ekuitas pemegang saham sebesar. Next. Di bawah akuntansi Poseidon, POP mencatat investasinya di SON dengan cara biasa dalam ribuan, yaitu investasi pada SON sebesar 375 dikurangi kas sebesar 100, yaitu selanjutnya dikurangi modal per saham sebesar 10 yang bernilai 10, sehingga sebesar 125 untuk mencatat akuisisi SON Company. Next. Harus dibuat pada tanggal 3 Januari untuk mencatat basis aset baru, termasuk dianggap mirip dengan entitas baru, sehingga harus melakukan reklasifikasi laba ditahan yang pertama ada persediaan sebesar 20, tanah sebesar 40, peralatan ya sebesar 35, laba ditahan sebesar 110, gedung bersih 210, sehingga didapatkan modal ke bawah sebesar 225. Next. Saya mencatat entry pada catatan akuntansi terpisah saat menggunakan akuntansi Poseidon. Neraca terpisah yang disiapkan untuk SON Company segera setelah penggabungan tanggal 3 Januari mencakup akun dan jumlah berikut. Yang pertama yaitu kas, bidang usaha, persediaan tanah, bangunan, peralatan, dan goodwill, sehingga didapatkan total aset sebesar 625. Selanjutnya yaitu akun kewajiban lancar, bidang jangka panjang, modal saham per 10, modal yang menekan, sehingga didapatkan total kewajiban dan ekuitas pemegang saham sebesar 625. Dalam konsolidasi neraca POP and SON pada tanggal 3 Januari 2016, entry Poseidon dibuat pada pembukuan SON. Kami menghilangkan investasi pada akun SON pada pembukuan POP terhadap modal saham SON dan modal Poseidon dan penggabungan akun lainnya. Next. Untuk selanjutnya itu analisis laporan keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan entitas anaknya yang akan dijelaskan oleh. Selanjutnya yaitu profil dari perusahaan, yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Jadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF itu didirikan pada tahun 1990 dengan nama PT Pangenjaya Intikusuma, perusahaan patungan dengan Frito-Lay Nederland Holding BV, afiliasi dari PepsiCo Incorporation. Berubah nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur pada tahun 1994, kemudian melakukan IPO yang semacam penggabungan perusahaan. Jadi ada 18 perusahaan yang mayoritas itu produsen makanan dari grup Salim digabungkan ke PT Indofood Sukses Makmur pada tanggal 12 Februari 1994. Jadi pada tahun 1997, perusahaan Indofood ini memperluas integrasi bisnisnya ke perkebunan, agrobisnis, dan distribusi. Saat ini perusahaan bergerak dalam berbagai bidang usaha, antara lain seperti makanan olahan, penyedap rasa, minuman, pengemasan, minyak goreng, penggilingan gandum, dan pembuatan tekstil karung tepung. Dalam beberapa dekade ini, Indofood telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan Total Food Solutions dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan,
mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di rak para pedagang eceran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Telah mendapatkan penawaran akuisisi dan memberikan tanggapan kepada Pinehill Corporation dan keduanya didirikan berdasarkan hukum negara British Virgin Islands untuk menjajaki dan menilai penawaran untuk mengakuisisi seluruh saham milik para penjual dalam Pinehill Company Limited. Pada tanggal 22 Mei tahun 2020, Indofood dan para penjual telah menandatangani perjanjian jual beli saham bersyarat yang memuat dan mengatur syarat dan ketentuan bagi Indofood dan para penjual dalam melakukan dan menyelesaikan rencana transaksi, yaitu mengakuisisi seluruh saham-saham yang dijual setelah seluruh persyaratan rencana transaksi terpenuhi dengan ketentuan pada waktu pemenuhan persyaratan rencana transaksi adalah tidak boleh melebihi tanggal 31 Desember 2020. Pada tanggal 27 Agustus 2020, Indofood telah menyelesaikan transaksi tersebut. Oleh karenanya, laporan keuangan konsolidasian Pinehill Company Limited telah dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan konsolidasian kelompok usaha. Next. Baik, untuk selanjutnya yaitu terdapat goodwill dan keuntungan yang diperoleh oleh PT Indo, yaitu PT Indofood selama periodenya yaitu pada 31 Desember 2021, yang dimana pada laporan tersebut sudah dijelaskan mengenai beberapa perusahaan afiliasi yang dijadikan sebagai akuisisi dalam dalamnya. Nah, dalam berbagai perusahaan anak yang telah diakuisisi tersebut, terdapat satu perusahaan yang dimana di dalamnya itu sudah diakuisisi sebesar 100% kepemilikan sahamnya, yaitu pada poin pertama yaitu pada BCL. Nah, goodwill di atas diuji untuk penurunan nilai secara tahunan Desember 2021 dan tidak ada kerugian penurunan nilai yang diakui pada tanggal tersebut karena jumlah terpulihkan dari masing-masing unit pemegang kegiatan lebih tinggi dari masing-masing nilai tercatat UPK serta goodwill yang terkait. Sehingga pada periode tersebut PT Indofood tidak ataupun yang disebut sebagai gain of purchase gain, yang dimana di dalam itu telah mengeluarkan biaya yang lebih besar daripada value yang ada pada aset perusahaan anak tersebut, sehingga tidak mencerminkan untuk munculnya keuntungan di dalamnya. Tetapi pada laporan posisi keuangan ataupun pada neraca PT Indofood ini telah mengalami penurunan karena itu terdapat pengalokasian ke DPFP, sehingga penurunan ini terjadi dari angka 5 juta
sekian menjadi 5.856.929 dalam jutaan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan nilai wajib imbalan yang telah dialihkan. Pada tanggal akuisisi goodwill awalnya diukur pada tanggal perolehan yang merupakan selisih lebih nilai agregat dan imbalnya dialihkan oleh jumlah setiap KNP atau jumlah neto teridentifikasi dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam laba rugi sebagai keuntungan dari pembelian dengan diskon. Setelah sebelumnya manajemen menilai kembali identifikasi dan nilai wajar dan liabilitas yang telah diasumsikan. Bisa di tentang laporan keuangannya diketahui yaitu saldo pada 31 Desember 2019 laba yang belum terrealisasi dari aset keuangan pada laba yang belum terrealisasi sebesar 1.856.757, sedangkan selisih kurs atau penjabaran laporan keuangan senilai 76.000, dan diketahui saldo laba pada cadangan umum senilai 115.000 dan yang belum ditentukan sebesar 26.664.999. Selanjutnya ada subtotal, yaitu total dari kedua tersebut totalnya yaitu senilai 37.777.948. Sebelumnya untuk laba yang belum terrealisasi dari aset keuangan pada non pengendali senilai 221.928, maka bisa disimpulkan atau bisa diringkas saldo pada 31 Desember 2021 senilai 878.043 pada modal ditempatkan di setor atau yang telah dipenuhi, sedangkan untuk tambahan modal yang telah disetor senilai 283 dan seterusnya. Next. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Tentang rincian tentang aset, kewajiban, dan kepentingan non-pengendali tertentu. Aset lancar perusahaan pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar 54.183.399 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Yang bisa kita lihat pada laporan di bawah, penyebab utama kenaikan ini adalah peningkatan kas dan setara kas piutang usaha dan aset biologis. Next. Selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan konsolidasi PT Indofood Sukses Makmur BPK bagian kewajiban lancar dan pengendalian. Bisa dilihat untuk total liabilitas sebesar 92.724.082 pada tanggal 31. Next. Dan untuk total ekuitasnya yaitu kita bisa lihat pada laporan sebesar 86.632.111, sehingga total
liabilitas dan ekuitas sebesar 179.356.193, dan untuk kepentingan pengendalian kita dapat lihat pada laporan yang bisa kita lihat yaitu sebesar 38.367.384. Next. Oke, selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan consolidation PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Di sini saya akan menganalisis bagian aset pajak tangguhan. Pada bagian ini, bagian aset tidak lancar di laporan posisi keuangan consolidation PT Indofood Sukses Makmur terbuka. Pajak tangguhan pada tahun 2021 mengalami penurunan daripada sebelumnya, yaitu pada tahun 2020 sebesar 1.213.499 dan pada tahun 2021 sebesar 959.710. Selanjutnya yaitu pada catatan atas laporan keuangan consolidation pada PT Indofood Sukses Makmur terbuka bagian aset tidak lancar yang menjelaskan pada bagian aset pada nomor 19 perpajakan lanjutan pengaruh pajak tangguhan atas beda temporer antara laporan komersial dan fiskal kelompok usaha adalah sebagai berikut. Aset pajak tangguhan, liabilitas timbulan kerja karyawan pada tahun 2021 mengalami penurunan daripada 2020, dan rugi fiskal yang dapat dikompensasi pada tahun 2021 mengalami penurunan dari 2020. Penyesuaian nilai wajar instrumen keuangan mengalami penurunan pada tahun 2021. Penyisian atas kerugian penurunan nilai persediaan mengalami kenaikan pada tahun 2021. Laba antar perusahaan yang belum direalisasi mengalami kenaikan pada tahun 2021. Penyisian atas kerugian kredit ekspektasi mengalami penurunan pada tahun 2021. Dan aset tetap dan tanaman perkebunan mengalami penurunan pada tahun 2021, dan yang lain-lain mengalami kenaikan pada tahun 2021 sehingga netonya pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar 959.710 dan mengalami penurunan daripada tahun 2020 yang sebesar 1.011.499. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal jika kemungkinan pengurangan laba kena pajak di masa depan ada. Aset pajak tangguhan direview setiap tahun dan diturunkan jika laba fiskal mungkin tidak mencukupi untuk memanfaatkan sepenuhnya. Kelompok usaha mengevaluasi kembali aset pajak tangguhan yang tidak diakui setiap periode pelaporan dan mengakui jika kemungkinan laba fiskal di masa depan memadai untuk memanfaatkannya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah secara terpisah. Jadi, mencatat transaksi secara terpisah tidak berarti bahwa informasi tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan yang berbeda. Sebaliknya, ini berarti bahwa dalam laporan keuangan utama perusahaan, informasi mengenai transaksi tersebut diidentifikasi dan dipresentasikan secara terpisah dari transaksi bisnis inti. Dalam laporan keuangan yang konsolidasi atau laporan keuangan konsolidasian, informasi mengenai transaksi yang terpisah masih akan disajikan bersama dengan informasi keuangan yang lainnya.
Namun, biasanya ada pengungkapan tambahan atau catatan khusus yang menyajikan informasi lebih rinci tentang transaksi atau aktivitas yang terpisah tersebut. Misalnya, jika sebuah perusahaan memiliki segmen bisnis yang berbeda, laporan keuangan konsolidasiannya mungkin mencakup informasi keuangan untuk setiap segmen, sehingga pembaca laporan dapat memahami kinerja dan kontribusi masing-masing segmen terhadap hasil keseluruhan perusahaan. Dan untuk PT Indofood sendiri, untuk tujuan manajemen, kelompok usaha dibagi menjadi 4 segmen operasi berdasarkan produk dan jasa yang dikelola secara independen oleh masing-masing pengelola segmen yang bertanggung jawab atas kinerja dari masing-masing segmen. Para pengelola segmen melaporkan secara langsung kepada manajemen perusahaan yang secara teratur mengkaji laba segmen sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya ke segmen. Pengungkapan tambahan pada masing-masing segmen terdapat dalam catatan 37 yang akan dibahas di slide berikutnya. Ya, ini adalah informasi segmen. Dilaporkan berdasarkan informasi yang digunakan oleh usaha dan dalam mengalokasikan sumber daya. Segmen kelompok usaha diklasifikasikan berdasarkan kegiatan usahanya dibagi menjadi 4 segmen, yaitu yang pertama kelompok usaha produk konsumen bermerek, yang kedua kelompok usaha Bogasari, yang ketiga kelompok usaha agribisnis, dan yang terakhir kelompok usaha distribusi. Manajemen memantau hasil operasi dari unit usahanya secara terpisah guna keperluan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Transaksi penjualan antar segmen dilakukan dengan menggunakan harga yang disepakati yang secara umum hampir sama dengan harga penjualan kepada pihak ketiga. Nah, ini adalah informasi lanjutan mengenai laba segmen. Jadi ada 4 segmentasi produk. Yang pertama yaitu produk konsumen bermerek, yang kedua Bogasari, yang ketiga agribisnis, dan yang terakhir sendiri adalah kelompok usaha distribusi. Di sini diketahui penjualan kepada pelanggan eksternal, penjualan antar segmen. Diketahui juga laba usaha segmen sebelum alokasi biaya dan informasi segmen lainnya seperti pengeluaran modal dan uang muka untuk pembelian aset. Jadi, meskipun transaksi tersebut dicatat secara terpisah untuk keperluan pencatatan dan analisis internal, informasi tersebut biasanya masih disajikan dalam satu laporan keuangan konsolidasian untuk tujuan pelaporan eksternal dan kepatuhan dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku. Analisis selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Akuisisi. PT Indofood CBP atau ICBP telah membeli seluruh saham IFM yang dimiliki Frito-Lay Netherlands Holding BV, sehingga kepemilikan saham ICBP terhadap IFM yang awalnya 51% telah berubah menjadi 99%. Selain itu, selama tahun 2020, perusahaan juga membeli saham IFAT sebanyak 23.811.000 saham dari pemegang saham dan pengendali, sehingga kepemilikan efektif perusahaan atas IFAT menjadi 71,7%. Pada tahun 2021, perusahaan juga membeli kembali saham IFAT sebanyak 3.828.000 saham dari pemegang saham non-pengendali, sehingga kepemilikan saham PT Indofood Makmur meningkat menjadi 71,9%. Next. Pada bulan Februari, ICBP mendapatkan tawaran akuisisi dari Pinehil Corpora Limited, pihak berelasi, dan Sterling Limited, atau keduanya disebut sebagai para penjual atau perusahaan target. Pada tanggal 22 Mei 2020, ICBP dan para penjual telah menandatangani perjanjian beli saham bersyarat atau perjanjian yang dimana dalam perjanjian tersebut ICBP harus mengakuisisi 100% dari total saham yang telah diterbitkan oleh perusahaan target. 100% saham tersebut terdiri atas yang pertama, seluruh saham perusahaan target yang dimiliki Pinehil Corpora, yaitu sebanyak 70.828.180 saham yang merupakan 51% dari total saham yang telah diterbitkan perusahaan target.
Yang kedua, seluruh saham perusahaan target yang dimiliki oleh Steel Lake yaitu sebesar 65.050.408 saham yang merupakan 49% dari total saham yang telah diterbitkan oleh perusahaan target.